Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Sekarang ini semakin banyak orang yang kurang tidur. Manusia modern adalah bagian dari masyarakat yang terbiasa begadang untuk belajar, bekerja, atau bahkan bersenang-senang dan menghibur diri seperti main video, game, atau nonton film sampai larut malam. Tanpa disadari, kebiasaan begadang ini bisa menimbulkan konsekuensi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kesehatan fisik dan mental akan terpengaruh oleh kurangnya waktu tidur dan menimbulkan beberapa bahaya. Berikut ini dampak negatif sering begadang. Dampak pertama, gangguan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah jalur utama bagi informasi yang dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Tidur yang cukup dibutuhkan agar jalur ini bisa berfungsi dengan benar, tetapi insomnia kronis atau kebiasaan begadang bisa mengganggu cara tubuh mengirim dan memproses informasi ini. Kurang tidur juga bisa menyebabkan kesulitan berkonsentrasi atau mempelajari hal baru. Sinyal yang dikirim oleh tubuh juga bisa jadi terhambat, sehingga mengurangi kemampuan koordinasi dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Begadang juga bisa mempengaruhi kemampuan mental dan kondisi emosi secara negatif. Kurang tidur bisa membuat orang menjadi tidak sabaran atau rentan terkena mood swing, serta bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kreativitas. Dampak kedua, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Saat kita tidur, sistem imun produksi zat-zat yang bertugas melindungi tubuh dan melawan infeksi, yaitu antibodi dan sitokin. Sistem imun memanfaatkan zat-zat ini untuk melawan gangguan dari bakteri dan virus. Kebiasaan begadang dan kurangnya tidur akan mencegah sistem imun dari membangun benteng pertahanannya. Jika tubuh tidak mendapat cukup waktu tidur, maka ia tidak bisa melawan gangguan benda asing dan memperlambat waktu pemulihan jika sedang sakit. Kekurangan tidur dalam waktu lama bisa meningkatkan risiko terjadi kondisi kronis seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung. Dampak ketiga, gangguan sistem pernafasan. Hubungan antara tidur dan sistem pernafasan bekerja dua arah. Gangguan pernapasan di malam hari yang disebut obstructive sleep apnea bisa mengganggu tidur dan menurunkan kualitas tidur. Ketika berkali-kali terbangun sepanjang malam, waktu tidur pun akan berkurang. Yang akibatnya akan membuat tubuh rentan terkena infeksi pernapasan seperti salesma dan flu. Kekurangan tidur juga bisa memperburuk penyakit pernapasan seperti gangguan paru-paru kronis. Dampak keempat, gangguan sistem pencernaan. Dibarengi makan berlebihan dan kurang olahraga, begadang adalah faktor resiko lain penyebab kelebihan berat badan dan obesitas. Tidur mempengaruhi kadar dua hormon, leptin dan grelin, yang mengendalikan rasa lapar dan kenyang. Begadang juga membuat tubuh terlalu lelah untuk berolahraga. Seiring waktu, kurangnya aktivitas fisik bisa membuat tubuh bertambah berat karena kalori yang dibakar tidak cukup banyak untuk membangun massa otot. Kekurangan tidur juga menyebabkan tubuh melepaskan lebih sedikit insulin setelah makan yang bertugas mengurangi kadar gula darah. Kondisi ini kemudian menurunkan toleransi tubuh atas glukosa yang berhubungan dengan resistensi insulin dan mengarah pada diabetes mellitus dan obesitas. Dampak kelima, gangguan sistem kardiovaskuler. Tidur mempengaruhi kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah, termasuk yang berhubungan dengan gula darah, tekanan darah, dan kadar inflamasi. Tidur juga berperan penting dalam proses perbaikan dan pemulihan pembuluh darah dan jantung yang mengalami kerusakan. Orang yang tidak cukup tidur memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler termasuk serangan jantung dan stroke. Dampak keenam, gangguan sistem endokrin. Produksi hormon dalam tubuh tergantung dari kualitas tidur yang didapatnya. Untuk menghasilkan testosteron dibutuhkan setidaknya 3 jam tidur tanpa gangguan, yang kira-kira mencakup episode rapid eye movement pertama. Terbangun terus-menerus sepanjang malam atau begadang bisa mempengaruhi produksi hormon ini. National Sleep Foundation membuat sebuah laporan berdasarkan penelitian mengenai berapa banyak waktu tidur yang baik setiap hari untuk kelompok usia berbeda. Di antaranya, orang lanjut usia di atas 65 tahun 7-8 jam. Dewasa, usia 26 hingga 64 tahun, 7-9 jam. Dewasa muda, usia 18 hingga 25 tahun, 7-9 jam. Remaja, usia 14 hingga 17 tahun, 8-10 jam. Anak usia sekolah dasar, usia 6 hingga 13 tahun, 9-11 jam.
Anak usia prasekolah, usia 3 hingga 5 tahun, 10 sampai 13 jam. Batita, 11 sampai 14 jam. Bayi usia 4 hingga 11 bulan, 12 sampai 15 jam. Bayi baru lahir, 14 sampai 17 jam. Cobalah mengurangi kebiasaan begadang dan memperbaiki kualitas tidur dengan cara berikut. Jangan menggunakan handphone atau komputer mendekati waktu tidur. Ini termasuk main game dan menonton film. Cahaya yang dihasilkan oleh gadget bisa mengganggu sinyal yang dikirim ke otak untuk memberitahu bahwa tubuh membutuhkan istirahat. Jangan minum kopi terlalu larut atau di sore hari. Bagi pekerja yang harus lembur atau menyelesaikan pekerjaannya hingga larut malam, mulailah melakukan manajemen waktu agar waktu tidur yang cukup tetap bisa dijaga setiap hari. Lakukan rutinitas menjelang tidur agar tubuh lebih rileks dan siap untuk beristirahat, seperti mandi air hangat, minum teh chamomile, dan menyalakan aromaterapi di kamar. Demikianlah informasi kali ini seputar bahaya begadang bagi tubuh. Tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.